Selamat datang kembali di channel Otamega TV. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa, part ke-18. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, King memulai perjalanan menuju sekte pedang langit untuk mencari keberadaan adiknya yang menghilang. Ketika akan melewati sebuah kota, King melihat ada yang tidak beres di kota tersebut, yang dimana kota itu dilindungi sebuah formasi dan diserang puluhan ribu kelelawar darah. King bergegas masuk ke dalam kota tersebut untuk melihat situasi di sana. Di sisi lain, di dalam kota yang bernama Kota Gurun Barat, sebagian formasi pelindung telah hancur karena diserang terus-menerus oleh kelelawar darah, sehingga kelelawar darah bisa masuk dengan leluasa, menyerang orang-orang di sana. Bahkan salah satu dari mereka bahu dan kakinya digigit kelelawar darah. Di sana juga ada anak muda yang bernama Shimen Jingyun bersusah payah menghadapi kelelawar darah, hingga dia tak menyadari 2 ekor kelelawar darah sudah sangat dekat akan menyerangnya. Melihat anaknya dalam bahaya, seorang pria yang bernama Shimen Cheongtu berteriak agar Jingyun segera menghindar. Namun Jingyun sudah tidak bisa menghindarinya lagi. Dia pun hanya bisa pasrah. Kematiannya sudah di depan mata. Akan tetapi nyawa Jingyun tertolong berkat King yang sudah berada di sana langsung menebas kelelawar itu. Sedangkan Jingyun terkejut dengan kedatangan King yang datang secara tiba-tiba. Lalu King melanjutkan menyerang kelelawar darah yang berada di dalam kota dengan roh api langit, membakarnya menjadi debu. Setelah beberapa saat, King telah menyapu bersih kelelawar darah yang berada di dalam kota, dan formasi pelindung telah diperbaiki oleh Shimen Cheongtu. Sebagai kepala kota Gurun Barat, sekaligus seorang ayah, Cheongtu berterima kasih kepada King karena telah menyelamatkan nyawa anak dan rakyatnya. Melihat kehebatan King, Cheongtu mengira King adalah murid dari salah satu sekte pedang langit yang diutus untuk menyelamatkan kota Gurun Barat. Akan tetapi King mengatakan kalau dirinya bukan murid dari sekte pedang langit, melainkan seseorang pengembara yang kebetulan melewati kota ini. Mendengar itu, orang-orang di sana tampak terkejut sekaligus panik, dan salah satu orang mengatakan jika bukan orang dari sekte pedang langit yang datang membantu, itu akan mendatangkan bencana bagi kota Gurun Barat. Sebenarnya, Cheongtu juga menyadari kekuatan King memang lebih rendah dari para murid sekte pedang langit. Tapi Cheongtu bertanya kembali untuk memastikannya karena ini berhubungan dengan nyawa seluruh orang di kota Gurun Barat. Namun King kembali mengatakan kalau dirinya memang hanyalah seorang pengembara yang kebetulan lewat. King juga mengatakan jika dirinya merasakan kekuatan jiwa kelelawar darah sangatlah kacau, menandakan kelelawar darah ada yang mengendalikan. Dengan kata lain, ada seseorang yang menginginkan kota Gurun Barat lenyap. Jingyun dan Cheongtu pun terkejut mendengar perkataan King. King menambahkan, kekuatan formasi yang melindungi kota sangat kurang dan juga memiliki banyak kekurangan. King bertanya, di mana inti dari formasi? Dirinya akan memperbaiki agar bisa menghadapi serangan selanjutnya. Akan tetapi, Cheongtu tidak bisa menunjukkan tempat inti dari formasi karena di sana dijaga seorang master dan juga tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. King mencoba meyakinkan Cheongtu agar mau mengantarkannya ke inti dari formasi. Tapi Cheongtu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah menjadi aturan dari master penjaga inti dari formasi. Tak berselang lama, Yetian datang melayang di udara. Orang-orang terlihat sangat senang melihat kedatangan Yetian yang berguru di sekte pedang langit. Yetian mendatangi King dan menyapanya, "Saudara King, lama tidak berjumpa." Yetian juga mengatakan, "Karena kita berdua murid perguruan tinggi Singkong, seharusnya aku memanggilmu adik seperguruan. Tapi sekarang, aku sudah berguru kepada Dinghe, tetua sekte pedang langit." Sambil tersenyum, King mengatakan, "Waktu itu, jelas-jelas aku sudah membunuhmu saat pertarungan di perguruan tinggi Singkong. Tapi ternyata, kau masih hidup, sungguh di luar dugaanku." Sedikit penjelasan, jadi waktu itu Yetian meninggalkan sisa-sisa jiwanya. Kemudian gurunya mengumpulkan sisa-sisa jiwanya dan dengan teknik darah iblis, Yetian terlahir kembali. Oke, kita lanjut ke ceritanya. King kembali mengatakan, "Tapi bagiku, kamu hanyalah sampah, tidak pantas memanggilku adik seperguruan." Yetian sangat marah mendengar perkataan King, mengeluarkan tekanan aura yang sangat kuat. King dengan senang hati akan melawannya. Melihat itu, Jingyun dan Cheongtu berlutut memohon agar Yetian mengesampingkan dendam pribadi dan meminta mengalahkan kelelawar darah terlebih dahulu. Jika tidak, seluruh orang di kota Gurun akan mati. "Baiklah, karena kalian berdua sudah memohon seperti itu, ayo kita basmi kelelawar darah ini dulu," kata Yetian kepada Cheongtu. Yetian mengeluarkan lonceng jiwa. Dengan lonceng jiwa ini, semua kelelawar darah bisa dikendalikan dengan mudah.
lalu membunuhnya satu persatu. Melihat Ye Tian dengan mudahnya membunuh kelelawar darah itu, orang-orang di sana terlihat sangat senang, dan mereka juga mengagung-agungkan Ye Tian dan Sekte Pedang Langit. Sedangkan King hanya tersenyum dan berkata di dalam hatinya, menggunakan trik seperti ini, Sekte Pedang Langit benar-benar ahli membuat nama sekte terkenal dengan image baik. Tapi sebenarnya, mereka benar-benar busuk. Tak berselang lama, datang Ratu Kelelawar Darah. Dia sangat marah, rasnya diperbudak dan juga dibunuh oleh Ye Tian. Ye Tian membunyikan lonceng jiwa kembali, berniat untuk mengendalikan Ratu Kelelawar. Akan tetapi, Ratu Kelelawar tidak terpengaruh dan kemudian Ratu Kelelawar menyerang Ye Tian dengan elemen api, menghantam tubuh Ye Tian hingga melesat ke tanah. Melihat itu, orang-orang terlihat sangat panik, rasa takut yang luar biasa. Orang yang diagung-agungkannya malahan kalah hanya dengan satu serangan. Bahkan, Jing Yun sampai terduduk lemas, dia putus asa. Dia juga berpikir, kota Gurun Barat akan dilenyapkan Ratu Kelelawar Darah. Melihat orang-orang diselimuti rasa takut dan keputusasaan, King melesat pergi menghadapi Ratu Kelelawar Darah. Xiong Tu berteriak agar King mengurungkan niatnya melawan Ratu Kelelawar Darah, mengatakan, Tuan Penyelamat, kamu bukanlah lawannya. King yang sudah berada di hadapan Ratu Kelelawar Darah mengatakan, kembalilah, bawa rasmu pergi, jangan sampai membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jika kamu pergi, aku akan mengampunimu. Mendengar itu dia tertawa. Wahahaha. Hei manusia, kau ngelawak ya? Orang lemah sepertimu mau mengampuniku? Sungguh konyol. Setelah itu Ratu Kelelawar Darah menyerang King dengan elemen api. Tapi King dengan mudah menangkis serangan elemen api itu dan mengatakan, padahal aku sudah berbaik hati kepadamu, tapi kau malah memilih kematian. Kemudian King memegang sarung pedangnya, menggunakan skill pedang pembelah langit dewa, melesat ke hadapan Ratu Kelelawar Darah, lalu menebasnya hingga terbelah menjadi dua dan hancur berkeping-keping. Semua orang yang menyaksikannya benar-benar tidak percaya apa yang mereka lihat. Apa aku sedang bermimpi? Kata salah satu orang di sana. Bahkan yang lainnya yang sebelumnya meremehkan kekuatan King, kini mereka hanya bisa melongo saja tanpa berkata apapun. Saat King kembali ke dalam kota, mereka berlutut di hadapan King, memohon ampun telah bersikap sombong dan meremehkannya. Xiong Tu berterima kasih kepada King. Di saat orang-orang di kotanya meremehkan dan tidak percaya kepada King, tapi King tetap menolong mereka. Dan Jing Yun yang berlutut sambil menangis juga mengatakan, King berulang kali telah menyelamatkan hidupnya, tapi dirinya tidak bisa membalasnya. Namun kedepannya, Jing Yun hanya akan mendengar perintah King seorang. King mendekati mereka berdua yang berlutut agar tidak perlu melakukan itu. King juga mengatakan dirinya hanya manusia biasa yang tidak bisa berdiam diri melihat orang-orang dibantai. King kembali mengatakan agar Xiong Tu mengobati orang-orang yang terluka dan memperbaiki tempat yang rusak di dalam kota. Ye Tian yang terluka menipali perkataan King, mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat memperbaiki tempat-tempat yang rusak. Sebelum melanjutkan perkataannya, Ye Tian meminta maaf atas tindakan sebelumnya kepada King. Setelah itu, Ye Tian melanjutkan, sekarang adalah kesempatan terbaik kita untuk membasmi kelelawar darah di sarangnya. Dan sebelumnya, aku sudah membuat jejak di kelelawar darah. Jadi, dengan menggunakan teknik rahasia Sekte Pedang Langit, kita bisa dengan mudah menemukan sarang mereka. Tuan, apa yang dikatakan Ye Tian ada benarnya. Tolonglah untuk setuju dan ikut bersama kami membasmi kelelawar darah, kata Jing Yun yang berlutut memohon kepada King. Jing Yun bersujud di hadapan King mengatakan, maaf jika aku terus meminta bantuanmu Tuan, tapi tolong bantu kami agar bisa hidup lebih tenang. King yang tak tega dengan mereka akhirnya menyetujui permintaan Jing Yun. Walaupun akan ikut membasmi kelelawar darah, King merasa harus waspada karena King mencurigai Ye Tian. Pasti dia sedang merencanakan sesuatu, kata King berkata di dalam hatinya. Setelah itu mereka pergi menuju sarang kelelawar darah dan Ye Tian berjalan di depan mereka. Sambil tersenyum licik, Ye Tian berkata di dalam hatinya, mereka tidak tahu kalau kelelawar darah berada dalam kendaliku. Sangat mudah mereka masuk ke dalam jebakanku. Setelah berada di dalam sarang kelelawar darah, akan kubunuh mereka semuanya. Singkat cerita, mereka sampai di mulut goa. Ye Tian mengatakan, aku merasakan semua kelelawar darah berada di dalam gua ini. Ketika melangkahkan kaki ke dalam gua itu, mereka mencium aroma darah. Semakin masuk ke dalam gua, aroma darah semakin kuat. Ketika sampai di dalam goa, mereka melihat kolam darah manusia. Dan saking banyaknya darah, di tengah-tengahnya membentuk sebuah pilar darah. Jing Yun yang melihat itu sangat ingin segera membasmi kelelawar darah itu. Akan tetapi, Xiong Tu menghentikannya untuk tidak gegabah mengambil tindakan.
"Jangan bertengkar, kalian tunggu di sini. Aku akan pergi untuk melihatnya terlebih dahulu," kata Ye Tian yang berlari menuju pilar darah. "Baiklah, kita akan menunggu informasi dari Ye Tian. Mungkin ada informasi yang bagus," kata Xiong Tu. King menimpali dengan wajah serius. Tidak ada informasi yang bagus darinya. Dia bersiap mengorbankan kita semua. Xiong Tu dan Jing Yun sangat terkejut mendengar itu, mengatakan, "Apa? Mengorbankan kita? Wah, ternyata kamu sudah menyadarinya. Tapi ini semua sudah terlambat," kata Ye Tian yang berdiri di atas pilar darah. Setelah itu Ye Tian menggoreskan pisau di telapak tangannya. Dengan darahnya, dia mengaktifkan formasi di atas pilar darah. Formasi pengorbanan darah, tubuh terlarang. Dengan aktifnya formasi pengorbanan darah ini, semua orang tidak bisa menggerakkan badannya. Mereka tidak bisa melarikan diri. Melihat tindakan Ye Tian seperti itu, Jing Yun teringat perkataan King sebelumnya mengatakan kalau kelelawar darah dikendalikan seseorang. "Apa dalang dibalik semua ini, Ye Tian?" kata Jing Yun kepada King. King menjawab, "Ye Tian hanya menjalankan tugasnya. Dalang sesungguhnya adalah gurunya yang bernama Ding He, tetua ketiga Sekte Pedang Langit." Ye Tian tertawa mengatakan, "Tebakanmu memang benar, tapi walaupun kamu mengetahuinya, kamu tetap akan mati." Ye Tian juga berterima kasih kepada King karena telah membunuh Ratu Kelelawar Darah, sehingga dirinya dengan mudah mengendalikan kelelawar darah. Setelah itu, Ye Tian membunyikan loncengnya dan memerintahkan para kelelawar darah menyerang King dan yang lainnya. Mereka sangat ketakutan sekaligus panik karena mereka tidak bisa melarikan diri. King maju lalu menggabungkan jurus api dan pedangnya, membakar kelelawar itu yang mendekat hingga tak tersisa. Ye Tian tampak terkejut melihat King bisa bergerak dengan bebas di dalam formasinya. Ye Tian kembali melancarkan serangannya, lonceng penghancur tubuh dan jiwa. Para kelelawar darah kembali menyerang King, tapi kali ini berbeda. Kelelawar ini bisa meledak. King benar-benar terdesak. King menggunakan jurus lonceng Kaisar Timur untuk menahan serangan ledakan kelelawar darah. Akan tetapi, karena kelelawar darah yang meledak terlalu banyak, lonceng Kaisar Timur meledak. King pun terkena ledakan itu hingga muntah darah. Ye Tian tertawa senang. Dia mengira King telah mati. Namun tak berselang lama, King muncul dari balik asap mengatakan, "Kau pikir hanya dengan serangan seperti itu aku akan mati? Jika ini adalah kemampuan terkuatmu, maka sudah waktunya kau mati." King memerintahkan sarung pedangnya menyerap benda pusaka yang berada di dalam cincin Ling Luo, lalu memurnikannya menjadi sebuah pedang pembelah langit. Ye Tian juga mempersiapkan jurusnya, formasi pengorbanan darah ular darah. Dari dalam kolam darah, keluar ular darah raksasa bersiap menyerang King. Tapi sebelum itu, King menebaskan jurus pedang pembelah langit, pedang yin dan yang. Tiba-tiba, dari atas pedang raksasa berjatuhan melesat menyerang ular darah. Kemudian ular darah hancur berkeping-keping. Bersama dengan itu, Ye Tian terhempas ambruk di tanah muntah darah. King mendekati Ye Tian mengarahkan pedangnya. Buat Ye Tian sangat ketakutan berkeringat dingin, mengatakan untuk tidak membunuhnya, dirinya hanya menjalankan perintah gurunya. Dan gurunya disuruh seseorang, kemungkinan adalah Yun Cai, Dewi Sekte Pedang Langit. Mendengar nama Yun Cai, mata King terbuka lebar. King menarik baju Ye Tian dengan wajah sangat marah, mengatakan, "Apa yang kau ketahui tentang Dewi ini? Apa dia berasal dari dinasti Tian Yuan?" Akan tetapi, Ye Tian tidak mengetahuinya, karena tidak sembarang orang bisa bertemu dengannya. Dan yang dia tahu, Dewi itu muncul 2 tahun yang lalu. "Jika dilihat dari waktunya, seharusnya dia adalah adikku," kata King berkata di dalam hatinya. King pun berniat akan pergi ke Sekte Pedang Langit untuk memastikan kebenarannya. Mendengar itu, orang-orang kota Gurun Barat berniat mengikuti King ke Sekte Pedang Langit untuk melindungi King sekaligus meminta keadilan kepada Sekte Pedang Langit atas insiden kelelawar darah. King pun menyetujui keinginan mereka dan menyuruh mereka membawa Ye Tian. Siapakah Yun Cai itu? Apakah benar dia adiknya King? Tunggu video selanjutnya tetap di channel Otamega TV.